dan nyalakan loncengnya. Thank you. Happy watching. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku, Nisa Variansyah. Oke, thank you. Terima kasih yang sudah subscribe YouTube channel ini. So, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang karena aku bakal memberikan informasi-informasi tentang kesehatan lainnya. Thank you. Oh ya, dan jangan lupa untuk share dan juga like. Apabila kalian masih belum paham tentang materi yang akan saya jelaskan, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalau kalian pikir itu adalah hal yang pribadi, kalian bisa DM Instagram aku @nisavariansyah. Thank you. Semoga sehat selalu. Oke, hari ini pada konten ini kita akan membahas tentang gangguan di perut. Apakah memang selalu asam lambung atau jangan-jangan tidak selalu asam lambung? Lalu apa? Bisa jadi apa ya? Oke, kita akan bahas pada konten kali ini. Thank you udah subscribe. Jangan lupa untuk subscribe. Oke. Nah, jadi selama ini ya kan, penyakit yang berhubungan dengan lambung itu semuanya disamaratakan. Semua orang sekarang dikit-dikit bilang lambungku, lambungku, lambungmu, lambung kita semua. Oke. Nah, orang itu dikit-dikit bilang, oh ini asam lambung. Iya, karena asam lambung. Emang sudah tahu bedanya asam lambung atau penyakit lain, oke? Jadi tidak selalu ya penyakit yang berhubungan dengan lambung itu disamaratakan dengan MAH. Tidak selalu ya kan? Padahal ya kan, banyak banget penyakit yang terkait lambung itu juga bisa meliputi seperti penyakit tukak lambung dan juga GERD. Ya kan? Nah, penyakit lambung tak hanya MAH, lantas apa saja, ya kan? Jadi ini yang paling sering dikeluhkan sama orang. Dikit-dikit itu bilang lambung nggak enak, lambungku kumat, kambuh, lambungku gini, lambungku gitu, lambungmu gini, ya kan? Jadi sebenarnya tukak lambung atau tukak peptid adalah kondisi di mana bagian dinding dari lambung itu mengalami luka, ya kan? Sehingga pasien atau penderita itu akan mengalami rasa nyeri di daerah ulu hati. Ulu hati itu di mana? Di posisi lambung, ya kan? Di posisi lambung di mana? Di perut kiri atas, ya kan? Epigastrium sinistra. Nah, kemudian tukak peptid ini dapat terjadi di mana? Ya di lambung, duodenum atau usus halus ya kan, ataupun esofagus bagian bawah. Jadi nggak selalu memang khasnya ya di lambung sih, tapi bisa jadi di duodenum ataupun di daerah esofagus bagian bawah ya kan. Nah, kemudian ada juga yang dimaksud dengan GERD, ya kan? GERD itu apa? GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease, ya kan? Atau yang biasa disingkat dengan GERD, itu adalah suatu penyakit asam lambung yang naik atau mengalami reflux ke kerongkongan dan menimbulkan gejala dan atau komplikasi yang mengganggu. Ya kan? Penyakit ini tidak menimbulkan kematian, ya kan? Namun hanya sangat mengganggu aktivitas keseharian pasien, ya kan? Jadi kalau bedanya GERD itu apa yang terjadi di GERD? Namanya ada esophageal reflux, ya kan? Jadi esofagus itu tadi yang ada sphincternya. Sphincter itu kayak bagian yang membatasi antara esofagus dan juga apa ya, gaster. Jadi dia ada karetan gitu. Nah, karet ini kan dia esofagus itu dari atas, dari mulut ya kan. Jadi dia harusnya terdorong ke bawah. Nah, ini karena ada something di gaster atau di lambungnya. Jadi dia yang terjadi adalah reflux. Dia mendorong si si istilahnya karet lah ya, karet dari esofagus itu tadi seperti itu. Karena adanya reflux tadi ya kan.
Nah, kemudian penyakit ini antara lain cepat merasa penuh saat makan. Ya tentu aja, karena kondisinya kan di lambung. Tempat penampungan makanan pertama kali adalah di lambung. Jadi rasanya bakal penuh saat makan, mual, muntah karena udah ada reflux ya kan. Kemudian nyeri lambung dan nyeri perut bagian atas yang membuat perut itu tidak nyaman. Pasti ya kan. Kalau kalian mual, muntah itu kan nggak enak ya rasanya. Oke. Nah, kemudian yang di bawah ini pemeriksaan untuk kondisi tukak lambung adalah dengan endoskopi, ya kan? Endoskopi, ya kan? Kemudian digunakan untuk diagnosis penyakit serta untuk penanganan seperti operasi dan pengambilan sampel jaringan. Jadi memang kalau orang itu dikit-dikit nggak bisa ya, orang itu bilang dikit-dikit lambungku, lambungku, lambungmu. Semua itu ada cara menegakkan diagnosisnya masing-masing. Salah satunya kalau dalam dunia medis dengan endoskopi memang, ya kan? Jadi nanti kita lihat pada bagian esofagusnya. Jadi nanti kita lihat nanti kayak ada di apa ya ada ya bahasa awamnya tuh apa ya CCTV lah ya ada CCTV nanti kita lihat di dalam esofagusnya apakah ada luka itu juga bisa membuatkan mual muntah ya kan. Kemudian di gaster lambungnya apakah ada luka itu juga menyebabkan rasa nggak enak mual muntah penuh juga seperti itu. Jadi kita perlu lihat memang di mana kondisi lukanya atau bagaimana apakah ada untuk pengambilan sampel seperti itu. Nah, ini apa sih bedanya MAH atau GERD ya kan sampai keceplosan kayak kita. Jadi MAH itu asam lambung berlebih karena bakteri atau makanan tapi tidak menyebar ke daerah tubuh lain ya kan atau biasa disebut dengan gastritis ya kan. Kemudian untuk GERD asam lambungnya naik sampai ke kerongkongan karena adanya reflux tadi karena otot di tenggorokan gak berfungsi optimal dan melukai kerongkongan. Nah, yang perlu kamu tahu, yang perlu kalian tahu tentang MA adalah sering begah dan sendawa, mual dan muntah atau sampai muntah ya kan. Kemudian feses atau kotoran atau BAB itu berwarna gelap. Ini kalau misalnya ada perdarahan sih, ya karena dia akan bercampur dengan asam lambung ya, jadi warnanya gelap, tapi nggak selalu sih. Kemudian anemia. Nah, anemia ini karena adanya perdarahan yang loose, jadinya ya, tapi nggak selalu juga. Kemudian nyeri perut atau ulu hati, susah tidur, atau bisa kena insomnia. Karena rasa nggak nyaman tadi, jadi susah tidur ya kan. Kemudian untuk GERD, apa yang kalian tahu harus tahu tentang GERD? Ini sama, sering begah, kembung, dan sendawa. Kemudian dia juga mual dan bahkan biasanya sampai muntah karena kan ada reflux ya kan. Nah, kemudian nyari di sekitar dada. Kenapa? Karena ada reflux tadi, esofagusnya terdorong pintu dari esofagus, akhirnya asam lambungnya itu dikit banyaknya pasti melukai dinding bagian esofagus, ya kan? Nah, kemudian gejalanya biasanya bisa nyeri di dada, memang seperti itu karena asam lambung yang meningkat tadi, ya kan? Kemudian sering sesak napas atau engap, tapi ya nggak selalu. Tapi kadang memang asam lambung yang sampai sudah reflux itu biasanya bisa kadang nyebabin sesak gitu loh. Kemudian kerongkongan sakit dan perih, kerongkongan ya, kerongkongan sakit dan perih ya karena adanya asam lambung tadi kan sifatnya asam lambung itu kan iritasi ya kan. Jadi kalau di organ lain itu dia cuma bertahan di lambung, tapi kalau di organ lain dia sifatnya iritasi, membuat iritasi. Kemudian ada rasa asam di mulut ya kan. Nah, ini biasanya yang membedakan antara yang lain, biasanya GERD itu memang ada rasa asam di mulut karena refleksnya asam lambung itu memang sampai ke mulut yang juga menyebabkan mual muntah itu tadi. Nah, jaga lambung kita, apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan atau jangan kita lakukan. Yang pertama, lakukan mengatur pola makan. Kemudian mengunyah makanan dengan seksama, jangan terlalu terburu-buru makan. Kemudian makan secukupnya ya kan, secukupnya nggak usah terlalu banyak ya kan. Kemudian berolahraga santai, jogging atau sepeda. Kemudian tidur dengan posisi bantal lebih tinggi. Kalau memang nggak enak ya, karena kan biasanya agak
panas gitu ya rasanya di dada, jadi bisa tidur dengan posisi bantal lebih tinggi. Kemudian yang tidak boleh atau jangan kita lakukan adalah satu, menunda jam makan, ya kan. Tapi ya jangan, oh ini jam makan makan yuk, ini jam makan makan yuk, kita sering banget makan, itu juga salah. Usahakan makan itu jangan over ya kan. Kemudian makan makanan pedas atau asam atau junk food atau berlemak tinggi. Nah ini emang memicu untuk asam lambung itu lebih produktif gitu ya kan. Jadi sebaiknya memang dihindari untuk makanan pedas, asam, junk food, dan berlemak tinggi. Kemudian minum minuman bersoda dan juga berkafein. Ya, dihindari dulu lah kalau sayang lambungnya. Biasanya kan kalian pada tahu nih, ada yang kopi, nggak enak nih habis minum kopi rasanya kembung, ya itu. Kemudian menggunakan celana ketat pada bagian perut, ya kan nggak nyaman, ya kan. Kemudian yang terakhir adalah apa tuh? Makan, apa ya, makan dan berolahraga ya. Oke, jadi jangan lupa makan sebelum olahraga. Oke, oh jadi jangan dilakukan makan sebelum olahraga. Biasanya bisa kram perut, ya kan? Perutnya nggak enak sih emang biasanya. Kalau misalnya pun saya misalnya ya kan, saya habis sarapan gitu terus langsung jalan jauh gitu atau aktivitasnya langsung tinggi itu kayak nggak enak gitu loh. Jadi usahakan memang silakan waktu untuk ke aktivitas yang ekstrim misalnya ya. Oke, tiba kita di channel aku di slide ini ya. Pasti kan udah hafal kan kalau yang nonton YouTubeku setiap hari pasti udah paham kalau kita di slide ini tandanya kita akan see you on the next content. Terima kasih semuanya sudah menonton YouTube channel aku, dan buat kalian yang belum paham silahkan, sangat silahkan, saya sangat terbuka untuk kolom komentar, kalian isi nggak apa-apa, ataupun kalau kalian malu itu kalian bisa DM di Instagram aku @nisafariansyah. Dan nggak usah malu karena jujur banyak banget kok yang nge-DM aku tanya-tanya gitu, boleh. Selagi aku oke, maksudnya aku oke itu apa, aku buka Instagram pasti aku balas, oke? So, thank you semuanya, dan jangan lupa untuk subscribe buat yang belum subscribe untuk informasi tentang kesehatan lainnya. Terima kasih telah subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa untuk share, like, and comment. Thank you. Semoga sehat selalu. Jaga lambung kalian ya. Thank you.